Halo guys, ini ada film yang sangat menarik nih, yaitu awal ceritanya ada seorang gadis, sebut saja namanya Lena. Dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke Manila. Dia mengabarkan kepada Arthur, yaitu pacarnya yang sangat support sekali kepada Lena. Walaupun sebenarnya si Arthur ini kurang begitu suka dan kurang percaya kalau misalnya si Lena ini melanjutkan ke Manila nanti bisa melupakan Arthur. Nah, si Lena ini minta izin kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Bahkan Lena itu dimarahin. Tapi si Lena tetap keras kepala ingin melanjutkan studinya ke Manila. Dia minta izin kepada ayahnya juga tidak mengizinkan. Ibunya apalagi, ibunya marah-marah sampai dia menampar si Lena. Datanglah si Arthur. Arthur dengan meyakinkan Lena akan menanggung semua kehidupan dan biaya hidup si Lena. Bahkan dia menjual satu-satunya kapal nelayan miliknya untuk bekal hidup Lena di kota. Tibalah hari perpisahan. Si Arthur mengantar Lena ke pelabuhan dengan tatapan yang sangat sayu dan sedih melepas kepergian Lena tersayang. Sedih. Pagi harinya teman-teman si Arthur membuli si Arthur karena dianggap si Arthur berlebihan dalam menyikapi Lena. Bahkan menjual satu-satunya harta kerjanya untuk Lena. Sampai di Manila si Arthur langsung video call untuk memastikan kabar si Lena apakah baik-baik saja. Ternyata si Lena itu kos yang bebas. Dalam artian ada cowok dan cewek. Di situ Arthur memergoi dan nanti aku kepergok selingkuhnya. Di situ Arthur merasa aneh dengan sikap Lena sehingga Arthur memutuskan untuk kembali ke desa lagi. Tapi sebelum pulang si Arthur bilang sama Lena, "Len, kamu kok banyak berubah. Njobon jero luar dalam kok berubah." Apa maksudnya si Arthur ini? Nah, kemudian si Lena melepas kepergian si Arthur untuk kembali ke desanya. Sampai di desa, tiba-tiba si Arthur ditelepon lagi sama Lena mengabarkan kalau Lena itu tidak lolos ke jenjang berikutnya yang beasiswa. Di situ lagi-lagi si Arthur meyakinkan kepada Lena bahwa semua kebutuhan hidupnya dan biaya pendidikan akan ditanggung oleh si Arthur. Sehingga singkat cerita si Arthur melamar pekerjaan sebagai nelayan kepada Pak Tua. Dia memutuskan untuk berlayar malam-malam, tapi dengan si Pak Tua tidak diperbolehkan karena memang cuacanya yang tidak mendukung. Tapi karena kebutuhan yang sangat besar, si Arthur nekat untuk berlayar malam-malam hari. Tiba suatu hari setelah Lena menyelesaikan kuliahnya, si Lena pulang ke kampung. Sesampai di rumah, si Lena dimarahi lagi nih sama kedua orang tua Lena. "Kenapa kamu menolak lamaran si Arthur? Arthur itu sudah banyak berkorban loh buat kamu, sudah banyak bekerja loh buat kamu, kenapa kamu menolak?" Si Lena tidak bisa menjawab dan si orang tua menyarankan untuk keduanya berbicara empat mata. Di situ si Lena jujur kepada Arthur bahwa ternyata si Lena mempunyai cowok lain. Begitu besarnya rasa sakit hati si Arthur sehingga Arthur memendam rasa dendam kepada si Lena. Arthur tidak bisa berkata apa-apa lagi. Arthur memutuskan untuk menyendiri di tepi pantai. Singkat cerita, ada seorang laki-laki datang ke rumah orang tua Lena untuk mencari Lena karena Lena sudah 1 minggu ini tidak sampai di Manila. Padahal Lena sudah 1 minggu berangkatnya ke Manila, kok sampai sekarang belum sampai ke Manila. Nah, di sini orang tua kaget. Nah, sudah dari kemarin itu sudah berangkat. Kemudian si kedua orang tua Lena datang menemui si Arthur. "Tur, kamu tahu nggak Lena itu di mana?" Terus Arthur tanya,
Kenapa? Lena itu kan sudah berangkat ke Manila dari kemarin dulu, tapi sampai sekarang tidak ketemu. Ini pacarnya datang dari Manila untuk mencari Lena. Nah, di sini si Arthur melihat dengan tajam dan penuh kebencian kepada pacar baru si Lena. Di situ si Arthur bilang kepada orang tuanya, oke, besok kalau ada kabar dari Lena, nanti kamu kabari. Ada seorang laki-laki yang datang membawa makanan dan minuman untuk disuguhkan kepada Lena. Dia mendekati Lena dan Lena tampak kaget. Dan kamu tahu itu siapa? Ya betul, Arthur. Arthur yang sudah menculik Lena sampai ke pulau terpencil. Itu Lena baru ingat bahwa ternyata pada waktu Lena akan ke Manila, ditawarilah sama si Arthur, Len, ayo tak antar ke Manila saja gitu. Nah, karena si Lena ini merasa bersalah kepada Arthur, maka Lena bersedia untuk diantar oleh Arthur. Tapi dalam perjalanannya si Lena ini merasa janggal. Kok jalannya tidak arah ke Manila? Lena tanya kepada Arthur. Tapi Arthur diam dan terjadilah pertengkaran di atas perahu. Tapi karena lagi-lagi si Lena adalah perempuan, maka Lena tidak berdaya menghadapi si Arthur yang bertubuh kekar. Maka didamparkanlah si Lena di pulau terpencil itu. Rasa yang besar Arthur itu membutakan hati Arthur, sehingga si Arthur memilih jalan yang ekstrim hanya untuk hidup bersama Lena. Hari berganti hari, si Arthur semakin dekat dengan Lena. Apakah Lena menerima si Arthur ataukah Lena menyembuhkan trik agar bisa lepas dari cengkraman si Arthur, diri dari Arthur? Lena menatap tajam lagi ke arah Arthur dan memastikan kalau Arthur memang sudah meninggal dunia. Nah, di sini akhir cerita ini saya merasa bahwa ada sedikit terenyuh tapi kurang pas menurut saya. Harusnya nggak begini akhir ceritanya. Tapi apa boleh buat, ini adalah suatu alur cerita yang kita nikmati dan kita share bersama-sama dengan teman-teman. Oke guys, terima kasih, selamat malam.